Gonjang-ganjing politik mengiringi derap Pilkada serentak 2024. Diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Pada 20 Agustus 2024, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. Dalam putusannya, MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walau tidak memiliki kursi di DPR atau DPRD. Putusan MK tersebut membatalkan syarat yang mengharuskan partai politik atau gabungan partai memiliki minimum 20% kursi di DPRD atau paling sedikit 25% perolehan suara untuk mengusung calon dalam pilkada. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. Di samping itu, MK juga memutuskan bahwa syarat batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun, berlaku sejak penetapan calon. Hal ini berlawanan dengan putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya memerintahkan KPU
untuk mengubah syarat batas usia cagup dan cawagup lewat amar putusan terhadap gugatan peraturan KPU yang dilayangkan Partai Garuda. Lewat amar putusan tersebut, MA meminta agar syarat usia 30 tahun tidak terhitung sejak penetapan cagup-cawagup sebagai pasangan calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan. Sehari setelah putusan MK, secepat kilat DPR menggelar rapat legislasi terkait Undang-Undang Pilkada. Suasana rapat menjadi panas ketika sebagian besar anggota Balik menggunakan putusan Mahkamah Agung dalam pasal tertentu. Pada 21 Agustus 2024, DPR menggelar rangkaian rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Rangkaian dimulai dengan rapat Badan Legislasi atau Balek DPR bersama dengan perwakilan pemerintah. Pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Balek membantah tudingan yang muncul bahwa rapat yang terkesan mendadak tersebut digelar untuk menganulir putusan MK terkait ambang batas pencalonan di Pilkada. Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu sama tahu, semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada. Sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi. Dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR dan surprise dari pemerintah itu sudah lama. Dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat 1. Usulan-usulan revisi saat itu, pemerintah kemudian menunjuk 3 menteri. Menteri itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sudah menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496, yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Dinamika politik semakin memanas usai rapat kilat Balek DPR dalam merevisi Undang-Undang Pilkada. DPR segera menggelar rapat paripurna untuk mengesahkannya. Langkah kuda DPR ini kemudian memantik emosi para pejuang demokrasi untuk menggelar aksi. Pada 22 Agustus, DPR berniat menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat paripurna yang sebelumnya direncanakan digelar pukul 10 tersebut ditunda karena anggota yang hadir belum mencapai quorum. Saat itu anggota yang hadir hanya sebanyak 89 orang, sementara 87 lainnya izin. Para anggota dan hadirin yang kami muliakan, sebelum sehubungan dengan belum terpenuhnya syarat quorum rapat paripurna pada hari ini,
maka sesuai dengan pasal 281 ayat 3 Tata Tertib DPR RI sebagai berikut. Penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan ini rapat kami skors. Teman-teman semua, semoga masih tetap semangat. Di hari yang sama, gelombang aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada mulai padati bagian depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Ribuan elemen masyarakat yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga aktivis tersebut membawa spanduk yang menyuarakan penolakan pada revisi Undang-Undang Pilkada. Sejumlah figur publik bahkan turut serta dalam aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Di antaranya aktor Reza Rahadian yang turut berorasi bersama massa. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Beranjak sore, massa menjadi ricuh. Mereka memaksa masuk ke halaman kompleks parlemen. Pukul 6 sore, aparat kepolisian mulai pukul mundur massa. Suasana pun kian memanas karena sejumlah pengunjuk rasa masih bertahan. Petugas kepolisian meluncurkan tembakan gas air mata dan water cannon untuk memukul mundur massa. Sejumlah personel juga menggunakan sepeda motor dan kendaraan taktis untuk menghalau massa. Sementara itu, karena tidak mencapai quorum pada rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR membatalkan pengesahan Undang-Undang Pilkada. Dasko menegaskan Pilkada serentak 2024 mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Komisi 2 DPR RI bersama dengan KPU dan pemerintah akhirnya menyetujui PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan MK.
Peraturan ini disahkan dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham. DPR menegaskan aturan ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. Kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya, alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulat-bulat, strict, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 baik amar maupun penjelasannya. Nah, jadi pagi ini hanya proses formilnya saja, mungkin nggak terlalu lama, dan kami juga langsung mengundang. Biasanya kan kalau rapat konsultasi itu unsur yang hadir adalah DPR yang diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan wakil pemerintah biasanya dari Kemendagri. Tapi hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada dirjen, salah satu dirjen yang diutus oleh Menteri Hukum dan HAM. Oh, Menkumnya datang. Oh, Menkumnya justru Menkumnya yang datang. Ya, ini kami sengaja mengundang supaya begitu langsung diputuskan bisa langsung didaftarkan ke lembar negara untuk segera bisa berlaku. Ke perubahan PKPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas, karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya, kami menyampaikan kita berdiskusi dengan banyak pihak untuk kemudian mempercepat proses konsultasi, dan alhamdulillah terjadwal pagi ini jam 10 insya Allah, dan semoga lancar semua dan seluruh putusan 60 dan 70 akan dimasukkan dalam perubahan PKPU terkait dengan pencalonan calon kepala daerah, insya Allah. Artinya hari ini tinggal penetapan aja ya Pak? Insya Allah, karena kemarin sudah dibahas panjang kali lebar semalam dan kita sudah diskusikan semuanya, sambil juga banyak sekali PKPU yang lain yang juga menunggu, termasuk Perbawaslu. Tahu desak apa yang sampai membuat penetapannya itu di hari Minggu, tidak jadi di hari Senin? Waktu, kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran juga, dan termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten. Gonjang-ganjing pilkada, penuh drama tak terduga. Tarik ulur pencalonan, siapa yang paling kuat bertahan di kancah. Putusan MK dan revisi Undang-Undang Pilkada menambah lapisan teka-teki. Rakyat berdiri tegak menuntut keadilan dan demokrasi. Saat drama berlanjut, partisipasi kita kian penting. Mengawasi, bersuara demi masa depan gemilang. Pilkada harus adil, transparan, dan jujur. Hanya dengan itu, demokrasi kita akan tetap subur. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.